Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Suada Suara Darussalam 91,1 FM, Radio Inspirasi dan Informasi bagi Keluarga. Ya, bersama saya kembali dalam program Inspirasi Sore dengan pembahasan buku Tazkiyatun Nafs yang disusun oleh Dr. Ahmad Farid, yang beliau mengambil dari beberapa referensi ulama klasik seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan tentunya Imam Al-Ghazali, yang kita tahu semua tingkatan keilmuan dari beliau-beliau luar biasa. Dan insya Allah saya bersama di sini Zuka ya. Jadi disclaimer dulu sebelumnya ya, beberapa episode kita sudah berjalan ya. Memang kalau di Darussalam memang dari murid ke guru memang memanggilnya ustadz ya, atau ustazahnya kalau di sekolah gitu. Dan saya sebenarnya terbuka ya untuk panggilan apapun gitu kan, bahkan di luar manggil mas juga boleh ya. Kalau sekiranya ketemu dengan saya akan sambut dengan cukup senang gitu. Oke, alhamdulillah kita pada edisi hari Jumat tanggal 29 Agustus atau bertepatan dengan Rabiul Awal ya. Pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan semua. Tadi sempat hujan ya, tadi saya cek sebelum sholat asar di area Darussalam dan sekitarnya. Semoga hari-hari kita selalu dinaungi oleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena itulah hal yang sebenarnya perlu kita dapatkan ya. Di samping juga kita berikhtiar untuk menggapai rahmatnya, karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah saja tanpa rahmat Allah yang kita harapkan, yaitu sangat berat gitu. Karena salah satu kategori ibadah itu diterima adalah kita bisa istiqomah menjalankannya, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Oke, sahabat Suada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Inspirasi Sore ini dengan tema Tazkiyatun Nafs, buku yang dikarang oleh Dr. Ahmad Farid ya. Kita pekan lalu atau Jumat lalu sudah masuk ke bab tentang ikhlas. Kita masuk ke bab kedua ya. Bahasan tentang niat. Oke ya, untuk disclaimer juga ya. Jadi saya itu hanya sharing ataupun terkait dengan pembahasan yang pernah saya pelajari di sini. Tapi bukan berarti saya yang lebih paham, yang lebih ilmunya lebih tinggi, enggak ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama juga kita ikhtiar untuk menimba ilmu. Bahwasannya ilmu itu adalah penunjang daripada keimanan kita. Kalau iman tanpa ilmu itu bisa dikhawatirkan sesat, karena kita beribadah tanpa ilmu itu sama aja kita tidak ibadah hanya tanpa syariat gitu. Tapi kalau ilmu tanpa iman itu bisa mengkategorikan kita sebagai orang yang sombong gitu kan. Karena kita sudah berilmu yang tinggi, tapi tanpa diikuti dengan iman yang ikut tinggi juga, maka itu dikhawatirkan ada indikasi sombong di situ. Oke, Tazkiyatun Nafs bab kedua, yaitu tentang niat. Niat bukan sekedar ucapan nawaitu atau saya berniat ya. Ini biasanya sering kita lakukan ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana ya, itu ya contoh ya. Niat untuk berpuasa. Lebih dari itu, ia adalah dorongan hati seiring dengan foto atau pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang niat itu ya, ia mudah untuk dicapai, tetapi kadang-kadang juga sangat sulit untuk bisa kita luruskan atau kita bulatkan gitu. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan urusan din atau urusan agama Islam akan mendapat kemudahan dalam menghadirkan niat untuk berbuat baik. Jadi ada orang yang berbuat baik tapi tanpa niat ya, artinya refleks gitu ya. Itu kemungkinan juga bisa karena dia sudah terbiasa gitu kan. Karena niat ini adalah dorongan. Hati itu adalah cerminan daripada perilaku yang kita lakukan sehari-hari.
hati juga merupakan dari cerminan dari isi dan kita lakukan, yang kita ucapkan ya dari lisan kita itu kan. Sehingga memang hati ini adalah core of humans. Kalau bisa saya sering saya bahasakan memang ke anak-anak didik saya ya, bahwasanya hati-hati nak kalau dengan hati ini, karena apa yang kita tampilkan di depan orang, di teman-teman kita, di guru kita, entah perilaku, ucapan gitu kan, itu merupakan cerminan daripada hati kita. Makanya kalau dalam kajian psikologi itu juga orang yang punya gangguan mental itu terlihat sebenarnya ya. Tapi yang bisa melihat siapa, yang orang-orang yang ahli ya, yang sudah belajar gitu kan. Makanya kalau kadang saya tegur ke anak-anak itu, tidak langsung saya bilang kamu salah ini, enggak. Saya akan tanya, kenapa kamu hari ini kok ada berbeda sedikit dengan hari-hari biasanya. Yang itu justru memang pengaruhnya dari hati juga. Karena jiwa yang sehat itu akan memancarkan tubuh yang sehat gitu kan. Begitu. Kemudian sebab ketika hati telah condong kepada pangkal kebaikan, ia pun akan terdorong untuk ke cabang-cabang kebaikan yang lainnya. Maka dari itu memang faktor utama daripada kita bisa berbuat kebaikan itu adalah dari niat yang baik juga. Makanya itulah buku ini ya membahas Tazkiyatun Nafs ini untuk pensucian jiwa kita karena pengaruhnya di niat itu. Namun sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlap dunia akan mendapat kesulitan yang besar untuk mencapainya, gitu. Bahkan dalam mengerjakan yang wajib sekalipun, untuk menghadirkan niat dengan baik, ia bersusah payah. Jadi memang kalau kecenderungan hati kita terpaut pada dunia, itu nggak akan bisa kita raih. Karena dunia semakin kita kejar, semakin kita berlari, dia naik motor ya kalau bahasanya ya. Kita kalau ngejar orang naik motor kan capek juga ya. Kecuali motor listrik. Nah kalau motor listrik itu beda lagi ya. Gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwasanya sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrah kepada dunia yang diinginkannya atau wanita yang akan dinikahkannya, hijrahnya pun untuk apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Syafi'i berkata bahwasannya hadis ini adalah sepertiga daripada ilmu. Oh, luar biasa ya. Bahwasannya niat ini itu gambaran dari sepertiga daripada ilmu tadi. Kalimat sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya berarti baiknya amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah itu tergantung kepada niatnya. Ini seperti sabda beliau atau sahabat atau Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat dan seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, berarti pahala amal seseorang itu tergantung kepada kebaikan niatnya. Jadi ada mungkin kalau kita bisa lihat ya, mungkin amal orang-orang itu mungkin kita lihat di pandangan kita sebagai sesama manusia ya kecil saja. Tapi karena niatnya tulus, mungkin perjuangan dia untuk beramal itu luar biasa, maka pahala yang diganjarkan kepadanya oleh Allah juga besar gitu. Jadi jangan sekali-sekali kita meremehkan amalan yang mungkin kita pandang kecil, tapi bagi orang itu adalah ketulusan daripada niatnya dalam berbuat kebaikan. Kalimat barang siapa niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya kepada dunia yang diinginkannya atau wanita yang akan dinikahinya, hijrahnya pun untuk apa yang ia niatkan sesudah disebutkannya kaidah di atas adalah sebagai contoh dari amalan-amalan yang memiliki kesamaan bentuk pelaksanaan tapi berbeda hasilnya. Mungkin ada yang kita lihat misalkan sama-sama sedekah, nominalnya sama-sama 10.000 contoh misalkan. Tapi ketika niatnya berbeda di situ, misalkan aku mau beramal 10.000 karena ini mau dilihat orang gitu kan. Tapi ada juga orang yang mau beramal misalkan dia ini tulus karena Allah, tolong ya Allah lindungi niatku ini semata-mata aku hanya ingin beramal karena Engkau. Itu berbeda dengan hasilnya ataupun ganjarannya. Tetapi niat baik tidak akan mengubah kemaksiatan daripada hakikatnya. Nah ini yang menjadi sering sekali saya ditanya ya kepada murid-murid saya itu di kelas ya, Ustadz
Ini kan saya mau sedekah, saya ngambil uang teman saya. Jadi bagaimana pahalanya Ustaz? Nah, ini nggak bisa ya. Dari sumber kebaikannya saja itu dari kemaksiatan ataupun berbuat salah atau dosa. Nah, itu yang membuat nilai ataupun niat kebaikan tadi tidak bisa terhitung perbuatan baik. Kenapa tadi? Perilakunya salah walaupun niatnya benar. Tidaklah pantas seseorang yang jahil menafsirkan keumuman sabda Rasulullah yang tadi yang kita bahas bahwa kemaksiatan itu berubah menjadi ketaatan karena niatnya. Tidak bisa ya. Kayak gitu. Misalkan juga pertanyaan yang agak nyeleneh dari murid saya juga ya. Ustadz, kalau kita ada yang korupsi tapi hasil korupsinya itu disedekahkan bagaimana Ustadz? Ya, tetap sama saja. Kan korupsi itu kan bahasa keren dari maling lah bahasanya gitu kan. Sehingga apa ya tadi ya, perilaku yang buruk walaupun ada niat baik di hatinya itu tetap terhitung salah gitu. Kemudian sabda Rasulullah itu hanya berlaku untuk ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Nah, yang mubah ini ya, misalkan mubah itu makan, minum ya. Hal-hal yang sifatnya duniawi, perkara-perkara atau perilaku yang baik yang itu mengarah kepada hal yang dibolehkan oleh Rasulullah ya. Itu semua bisa saja berpotensi untuk mendapat kebaikan yang lebih besar tergantung daripada niatnya. Ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat. Begitupun perkara yang mubah bisa menjadi kemaksiatan dan bisa juga menjadi ketaatan tergantung niatnya. Saya sudah konsultasi ya kepada Ustadz Agus Faisal ya. Beliau juga guru Quran di SMP IT Darussalam. Bahwasannya seperti halnya pisau. Kita punya pisau di tangan kita. Kalau kita niatkan ini untuk contoh misalkan ya, kita bekerja di rumah potong ayam misalkan ya, semata-mata untuk membantu orang lain dan berjualan juga untuk ya menghidupi keluarga kita, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi kalau pisau itu di tangan kita sudah kita niatkan untuk gorok kepala orang di jalan misalkan atau begal atau bahasa Jogjanya kelitih itu. Nah, itu sudah tergantung daripada niatnya itu tadi. Hal-hal yang kita akan raih pahala atau dosa itu semua tergantung daripada niatnya. Begitupun perkara yang lainnya ya. Tetapi justru masuknya niat ke dalam kemaksiatan akan menambah berat dan dosa dari kemaksiatan itu. Jadi kalau murid saya selalu saya nasihati juga bahwasannya kesalahan yang berulang-ulang itu timbul dari kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan, mohon maaf, mungkin ada murid-murid atau di antara kita yang lisannya itu kurang baik ya, gitu. Maka itu cerminan daripada hati kita. Makanya selalu kalau lisan ini sudah di ujung lidah untuk berkata hal-hal buruk, direm segera direm. Atau kalau trik saya itu ya, nauzubillah, tapi jangan ini ya. Kita refleks untuk kata-kata yang baik-baik saja gitu kan. Walaupun kita lagi emosi. Makanya kalau kata Rasulullah itu ketika kita emosi, saat lagi berdiri duduk. Kalau kita emosi lagi duduk, baring. Kalau masih emosi juga saat baring, wudhu. Karena wudhu itulah sebaik-baiknya untuk menahan emosi kita. Kalau misalkan kita sudah emosi, cuaca lagi panas, wudhu saja langsung gitu. Nggak perlu harus duduk baring lagi kan. Karena langsung kita wudhu saja bisa. Niatkan, wudhu harus fokus. Niatkan juga untuk meredam emosi kita. Seperti itu. Pada dasarnya keabsahan sesuatu ketaatan itu terikat kepada niatnya. Begitu pula dengan perlipat gandaan daripada pahalanya. Sehubungan dengan keabsahan daripada niat itu, seseorang harus meniatkan ketaatnya sebagai ibadah tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia meniatkan ibadahnya tadi untuk ria, maka ketaatan yang ia lakukan itu berubah menjadi pada kemaksiatan. Tentang lipat gandanya suatu pahala, maka hal itu tergantung kepada banyaknya niat baik dari suatu ketaatan. Nah, Ustadz Agus Faisal juga menyampaikan bahwasannya perilaku-perilaku atau aktivitas yang hukumnya itu mubah bisa berlipat-lipat ganda pahalanya kalau niatnya itu dibarengi dengan niat-niat yang baik. Misalkan eh, kita kalau di pelajar itu di anak-anak itu saya selalu sampaikan, karena kalau kamu niat belajar, niatnya itu berlipat-lipat. Niatnya misalkan begini, anak-anak belajar ke sekolah Darussalam, misalkan satu, untuk memakaikan mahkota orang tuanya di surga nanti. Itu niat yang mulia, luar biasa. Karena apa? Perilakunya dari menghafal Quran tadi sesuai dalam hadis Nabi ya, bahwasanya anak-anak yang soleh itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Kemudian niat yang kedua, ingin menjadi bagian manusia-manusia
cerdas di kemudian hari dan bagian dari generasi emas Indonesia 2045. Contoh misalkan begitu. Atau ingin mendapatkan ilmu agar bisa mendakwahkan ilmu tersebut kepada lingkungan sekitarnya. Kayak gitu. Atau niat yang paling minimal sajalah, ingin terhindar dari kebodohan. Itu niat yang mulia itu. Karena apa? Derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentunya berbeda sekali. Seperti dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Dan Mu'az berkata bahwasanya sungguh aku berharap tidurku berpahala seperti halnya bangun terjagaku gitu ya. Artinya dalam salah satu riwayat ya, salah seorang sahabat itu juga berharap bahwasanya tidurnya diharapkan bisa mendapat pahala. Jadi yaitu tadi misalkan ya dalam riwayat kalau kita menjaga wudhu yaitu juga mendapat pahala. Kalau kita tidur dalam kondisi menutup aurat, dalam keadaan yang bersuci, dalam keadaan sudah berzikir kepada Allah, dalam keadaan lelah kita terus beribadah lanjut sampai malam dan kita tertidur, insya Allah pahalanya akan semalam suntuk gitu. Perkara-perkara yang mubah secara keseluruhan mengandung satu niat atau yang lebih, karenanya ia bisa menjadi bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang bernilai tinggi dan disediakan pula derajat yang tinggi untuknya. Dan itulah tadi yang sempat saya singgung ya, dari disampaikan juga oleh Ustadz Agus Faisal bahwasannya perkara-perkara mubah kita boleh untuk melipat gandakan niat kita dengan niatan tulus hanya karena Allah gitu kan. Misalkan dengan makan, hal sepele ya, kita makan sehari-hari. Mungkin dengan makan itu ya kita niatkan bisa seperti ini. Kalau di lingkungan kita seusia saya pekerja itu, semoga dengan makan ini energiku bisa bertambah untuk mengajarkan anak-anak dengan apa ya, dengan berenergi gitu kan. Karena beda dengan kalau guru mengajar dengan lesu, itu kan energi akan terlihat langsung oleh muridnya. Tapi kalau guru yang energi karena sudah makan tadi, dia mengajar, maka niatkan itu untuk mencerdaskan anak-anak agar bisa menjadi generasi emas. Atau misalkan niat karena ibadah, mengajarkan ilmu itu kan salah satu daripada ciri khas daripada para nabi, wasatul ambi ya. Guru itu kan wasatul ambi ya. Kalau memang di hadis itu dikatakan ulama ya, tapi kalau kita boleh merincikan lagi, guru yang mengajarkan bahkan mengajarkan agama. Nah, kalau di Darussalam itu semua gurunya itu mengajarkan agama. Karena apa ya, kurikulum tadi ya, harus ada dunia dan akhiratnya begitu kan. Itu bisa bernilai pahala juga karena apa, meniatkan tadi untuk mencerdaskan anak bangsa, menghindarkan anak-anak dari sifat jahil dan kebodohan yang saat ini tantangan di akhir zaman itu sungguh luar biasa, dan menyadarkan anak-anak untuk tidak berbuat kesalahan yang sama dengan hari-hari sebelum yang dia buat gitu ya kan. Itu sebuah niat yang mulia. Makanya tantangan guru, tantangan anak-anak 10-20 tahun ke depan, Masya Allah luar biasa ya. Kita tidak bisa salahkan teknologi karena teknologi itu adalah benda mati yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Tapi kita yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Dan itu selalu saya sampaikan ke anak-anak bahwasannya, nah dunia itu akan selalu berjalan, selalu berkembang, selalu maju. Tinggal kamu bagaimana untuk beradaptasi, mau ikut arus dunia, hal-hal positifnya, ya. Kan sekarang itu ya, teknologi itu menjadi tren ketika kita di masa Covid, itu sangat kencang sekali perkembangannya. Dan ditambah gadget itu kan sekarang harganya sangat murah sekali ya, bahkan HP yang sudah lumayan bagus di bawah 1 juta tuh luar biasa ya, ada gitu kan. Atau kita ikut arus ke hal-hal yang negatif, Masya Allah ya, tren TikTok, tren di Instagram yang jelek-jelek itu selalu membanjiri timeline. Makanya anak-anak di usia di bawah 13 tahun itu dilarang sebenarnya, dilarang keras sebenarnya ya untuk menggunakan gadget. Karena apa dampaknya nanti di remaja? Kalau anak-anak dari usia kecil itu sudah terbiasa untuk pegang gadget, susah sekali untuk dilepas ini ya, kotak kecil ini, gitu kan? Keutamaan niat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amal yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersikap waro terhadap yang diharamkan oleh Allah dan meluruskan niatnya untuk mendapat pahala di sisi Allah. Sebagian salaf berkata, betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Betapa banyak pula amalan besar menjadi kecil karena niat. Kemudian sikap waro dari Abu Ishaq al-Asy'irazi ya, suatu hari ya,
Ia memasuki masjid untuk makan seperti biasanya ya. Ia beranjak pergi dan uangnya tertinggal 1 dinar di dalam masjid tadi. Di tengah jalan baru dia keingat bahwasanya uangnya tadi 1 dinar ketinggalan. Dan ia pun kembali dan mendapati uang 1 dinar itu. Lalu ia meninggalkannya dan tidak menyentuh uang dinar yang dia lihat tadi dalam masjid sambil berkata, jangan-jangan ini uang dinar orang lain dan bukan dinarku. Demikian termuat dalam Tadhibul Asma'nya An-Nawawi ya. Jadi itu tadi sikap daripada Abu Ishaq As-Sayrazi ya, bahwasanya eh, sikap waro itu adalah kehati-hatian terhadap hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya tadi ya. Makanya saya selalu sampaikan juga ke anak-anak, kalau bukan barangmu ada di depan matamu, jangankan disentuh, jangankan dipakai, disentuh pun jangan kalau bisa gitu. Karena apa? Dikhawatirkan, misalkan ya, mau pinjam sepeda temennya gitu. Tapi dia ndak bilang, atau sudah bilang, aku pinjam sepedamu ya. Tapi yang punya sepeda ndak mengiyakan. Maka di situ tadi kita harus menenangkan sikap waro, kehati-hatian. Barang yang bukan milik kita di atas meja kita atau di masjid atau di lantai dan lain sebagainya itu jangan kita sentuh. Dan sikap waro yang luar biasa dari Abu Ishaq tadi mencerminkan waro yang luar biasa. Dia merasa uangnya ketinggalan. Lihat di situ 1 dinar, sudah nyata mungkin ya itu 1 dinar dia, tapi dia tinggalkan karena apa? Khawatir itu dinar orang lain. Kayak gitu. Yahya bin Abu Katsir berkata bahwasanya pelajarilah niat. Sesungguhnya niat itu lebih dapat menyampaikan kepada tujuan daripada amal. Nah itu tadi ya. Jadi niat ini adalah titik awal daripada amal tadi itu ya. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu an mendengar seseorang berucap di awal ihramnya, "Ya Allah, sesungguhnya aku akan menunaikan haji dan umrah." Kemudian Ibnu Umar bertanya, apakah kamu sedang mengajari orang-orang? Bukankah Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu? Yang demikian itu karena niat adalah kehendak hati, tidak diwajibkan melafalkannya dalam ibadah. Namun, pendapat ini berbeda dengan pendapat beberapa ulama seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Jadi niat itu, kalau kata Agus Faisal, Ustadz Agus Faisal ya, niat itu kenapa mesti dilisankan? Karena apa? Untuk mengokohkan apa yang ada di dalam hati kita. Kadang kita itu kalau berniat di dalam hati eh, bisa melenceng-melenceng atau tidak terfokus pada niatnya. Makanya dibantulah oleh lisan seperti itu. Dan keutamaan daripada kita mempelajari niat adalah untuk meluruskan amal-amal yang kita hendaki. Jangan sampai kita niat karena ria. Jangan sampai kita niat untuk dipuji orang. Jangan sampai kita niat untuk pamer berbuat sesuatu itu. Karena apa tadi? Disebutkan bahwasanya betapa banyak amal yang kita lihat besar tapi jadi menyusut bahkan tidak ada nilainya. Karena apa? Niat tadi. Tapi mungkin amal-amal kecil yang kita kerjakan sehari-hari yang mungkin kita anggap sepele dan apalagi orang lain melihatnya ya, melihatnya sepele, tapi dengan niat yang tulus, dengan niat yang bisa kita lipat gandakan tadi, mengharapkan ridho Allah, maka dia bisa memancarkan pahala yang luar biasa di hari akhir nanti. Seperti itu. Oke, sahabat suada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya bab kedua daripada niat menjadi satu hal yang cukup fundamental, yang cukup dasar bagi kita dalam beramal. Bahwasanya niat inilah yang menjadi penentu bagaimana apakah kita mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apakah bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung daripada niatnya. Baik sahabat swada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mungkin kiranya itu daripada pembahasan di sore hari ini terkait dengan niat. Dalam buku Tazkiyatun Nafs bisa dibeli saja di toko-toko online ya. Dan itu kiranya dari saya. Harapannya kita semua bisa kembali meluruskan niat kita semua dalam aktivitas kita sehari-hari dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya semata-mata niat itu harus tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi selaku hamba yang dhaif. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.